ketua atau pimpinan travel Pandan Harum Sakinah ya, beserta staf dan yang terhormat bapak-bapak dan ibu-ibu calon umroh 2013 April ya, 28 April insyaallah. Semoga Allah SWT memberikan berkah kepada kita semua. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah SWT pada hari yang berbahagia ini. Allah masih memberikan kita limpahan karunia dan nikmatnya, dan tentunya mengumpulkan di tempat yang berbahagia ini dalam rangka mempelajari manasik. Dan tentunya tadi telah disampaikan oleh Ibu bahwa tentang keikhlasan tentunya saya akan bahas, tapi tidak mendalam, itu penegasan dan mungkin juga tentang pengalaman saya selama di luar negeri. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada imam kita, qudwah dan uswah kita, panutan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat tabi'in dan seluruh pengikutnya yang senantiasa menapak tirasi jejaknya dan mengikuti sunnah-sunnahnya. Bapak dan ibu-ibu, saya mau nanya nih, apakah pernah umroh sebelumnya atau belum? Hah? Oh belum, jadi pertama kali ya. Alhamdulillah ya, karena memang kalau mau daftar haji susah, katanya nunggunya 5 tahun ya, daripada susah daftar mendingan umroh ya. Takut umurnya nggak nyampe gitu ya, apalagi bayarannya tambah naik setiap tahun ya. Belum pernah terjadi turun, tapi kalau naik iya. Baik, di sini ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan, cuman tadi awalnya adalah tidak ada slide-nya tentang ikhlas ya. Itu mungkin ini masuk dalam penyimpangan ya. Dalam arti di sini ada orang-orang yang kalau haji mungkin ingin disebut dirinya haji gitu. Pak Haji, apa kabar gitu ya. Kalau Pak Umroh ada nggak? Oh, nggak ada ya kalau Pak Umroh. Tapi kalau Pak Haji, Bu Haji gitu, jadi lebih sek gitu. Tapi kalau nggak ada Bu Hajinya kurang mantap gitu. Nah itu namanya ria. Tadi ada kaitannya dengan ikhlas. Jadi kenapa ikhlas? Saya tidak akan membahas secara teori, karena kalau teori sudah banyak ya. Yang pertama yang perlu kita pahami bahwa keadaan di dalam ini masalah ria ya, tapi tidak ada kaitannya di sini. Ikhlas sebenarnya itu hanya untuk kita melakukan umroh hanya untuk Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Ya. Jadi ketika kita melakukan satu ibadah, kita harus benar-benar ikhlas, dalam arti benar-benar untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang saya ingin sampaikan di sini banyak summa ria ya. Tentunya tadi tidak ada bapak umroh atau ibu umroh. Sekarang kita ada yang pernah keluar negeri sebelumnya? Bapak, ibu? Ada ya? Ke Mekah pernah? Oh belum, baik. Jadi yang kita harus pahami bahwa keadaan di sini dengan di sana berbeda. Ya, makanan di sini dengan di sana berbeda. Nah, salah satu bukti keikhlasan kita tidak terlalu banyak komplain. Ya. Saya di sana maunya makan jengkol, nasi uduk. Pokoknya setiap pagi saya mau seperti itu ya, tidak ada. Ya. Terus maunya mau makan nasi terus, ya. Itu juga mungkin tidak seperti di Indonesia. Ya. Sehingga tahun 2006, mungkin ibu-ibu pernah dengar ketika jamaah haji itu mereka komplain kepada Menteri Agama, katanya kami kelaparan, ya. Padahal di sana dikasih susu, kasih daging, kasih roti, ya. Ternyata kenapa kok kelaparan? Karena nggak ketemu nasi. Ya. Jadi lagi-lagi nasi, ya. Gara-gara nggak makan nasi, maka dibilang kelaparan. Karena kalau orang Indonesia kalau belum makan nasi itu belum makan ya. Walaupun udah makan Indomie 2 piring ya, roti ya, habis ya. Itu dibilang belum makan. Ya, jadi ini hal. Ini segi makanan. Kemudian juga perlu saya sampaikan ya, mungkin yang belum pernah ke daerah Arab ya, alhamdulillah saya diberikan pengalaman ya. Pernah haji tahun 2002 ketika saya masih
masih umur 20 tahun. Kemudian juga umroh, tapi dari sini 2006. Juga ke negara-negara Arab seperti Syria yang sekarang bergejolak, Damaskus, ke Maroko, ke Mesir, ya, ke Dubai, dan itu mungkin yang pernah saya kunjungi. Jadi di Arab sana udaranya kering, ya. Nah, sekarang ini bulan April, jadi bulan Maret ini masih musim gugur, ya, masih musim gugur. Dia akan masuk musim panas sekitar bulan Juli atau Agustus, ya. Jadi masih tidak terlalu panas, ya. Jadi karena kering itu, maka kita bawa pelembab, ya, karena sangat kering, ya. Kemudian juga mungkin kita nanti sering batuk karena hawanya gitu, ya. Berbeda dengan di sini. Nah, kita nggak usah banyak ngeluh, ya. Oh, ini begini, saya nggak cocok gitu, ya. Itu saya pernah di Maroko, Bu. Ada seorang lokal staff dia di kedutaan, dia mengeluh, wah saya nggak betah di Maroko, ya, karena dingin, ya. Kalau dinginnya dingin menusuk begitu, kalau panasnya 58 derajat Celcius, ya. Waduh, kulit saya sakit, ya, jadi nggak keluar, ngerem aja di dalam rumah, nggak mau keluar. Kenapa? Ya nggak enak keluar juga, ya. Akhirnya sekeluarga itu saya kenal mereka 1,5 tahun pulang ke Indonesia, jadi nggak betah. Jadi jangan nanti udah nyampe di sana, waduh, pembimbing, ya, travel ini saya nggak cocok di sini, mau pulang lagi, jangan, ya. Karena pergi umrah, ya, waktunya tidak lama, Bu, ya, berapa hari, sekitar 9 hari. Jadi dari sekarang kita harus memahami bahwa pertama dari segi, ya, cuaca berbeda, kemudian juga dari segi makanan juga berbeda, ya. Juga mungkin tadi masalah hotel, ya. Jadi masalah hotel ini kadang juga tidak sesuai yang kita inginkan. Yaitu saya dulu haji dari Mesir itu menggunakan kapal laut 3 hari 2 malam. Ya, maklum kita haji bukan dari Indonesia gitu, hajinya mahasiswa. Kemudian ketika di Mekah itu dapatnya di Jarwal, jadi jauh di sektor 5, sekitar 2 kilo dari Ka'bah. Ya, tapi ketika kita ikhlas, apa yang kita rasakan? Oh, saya ini mau ibadah, ya. Insya Allah saya akan tanggung dengan segala keikhlasan, ya. Jadi, waduh nanti ngeluh gitu kan, kaki saya sakit, ya. Saya kan biasa dianterin pakai motor, ya. Kalau jalan sedikit langsung sakit, misalnya. Itu namanya berlebihan gitu, ya. Tapi insya Allah di sini hotelnya dekat-dekat, Bu, ya, biasanya, ya. Sedang saja, ya. Nggak sedang, nggak jauh, dan nggak dekat gitu, ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian juga kaitannya dengan ikhlas, ya, ini sebenarnya penyimpangan, ya. Dia benar syirik, tapi tidak akan mau jimat. Jadi ini saya bahas tentang ikhlas, ini haji, ya. Karena ada nanti ketika haji, insya Allah, ya, kita semua pengen haji juga gitu, ya. Bawa jimat, kemudian bawa barang-barang yang dianggap keramat, itu benar. Nanti dibahas dalam masalah lain. Ya, masalah ikhlas ini, ya, juga berkaitan dengan optimalisasi ibadah. Karena saya sering mendengar, ya, ibu saya umroh kemarin, kemudian juga ada, wah, teman saya, ya, umroh itu di kamar aja. Padahal masjid cuma 3 langkah, ya. Tapi mendingan di rumah. Kenapa? Ya malas ke masjid begitu, ya. Jadi buat apa umroh mahal-mahal? Bayarnya berapa, Bu? Berapa bayarnya? Lagi promo atau enggak? $1.000, $2.000, $1.900 begitu. Jadi hilang, ya. Diajak ke sini nggak mau. Pokoknya maunya jalannya kemana? Pasar Kurma, ya. Kemudian juga ke mall begitu, ya. Tapi kalau ke masjid, nah, itu kaitannya dengan ikhlas. Di sini tidak ada. Perlu saya sampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Salatun fil Masjidil Haram, ya, afdalu min mi'ati salatin fi masjid." Ya. Min mi'ati alfi salat fi masjid. Jadi salat di Masjidil Haram itu lebih baik daripada 100.000 salat. Ya. Satu salat itu, salat zuhur misalnya, itu 100.000 salat. Ya. Jadi kalau kita saya nyantai di hotel, itu saya, ya, nggak ada lagi nanti kesempatan untuk bisa dapat 100.000 salat. Subhanallah. Ya. Pusing-pusing dikit, ya,
pusing nih, nggak enak badan, malas gitu. Sayang, ya, itu kaitannya dengan itu. Kemudian Rasulullah mengatakan wa salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fi masjid. Jadi salat di masjidku ini, Masjid Nabawi, nanti ya, saya akan tampilkan slide-nya dan videonya sebagian. Itu lebih baik daripada 1000 salat. Ya. Maka kalau kita salat sehari itu jamaah bisa 5 kali saja, berapa salat? Ya. 1000 kali 5, 5000 sehari. Kalau di Masjidil Haram 5 kali sholat berapa? 500.000. Ya. Itu tidak ada di Indonesia. Ya. Adanya di sana doang. Ya. Karena ada yang bilang, Pak Ustadz, saya nggak bisa umroh. Ya saya mau umroh ziarah ke makam wali aja. Bisa nggak sama pahala? Nggak bisa. Ya, karena sering datang pertanyaan, ya udah bikin ziarah wali berapa? 1 bulan full, begitu ya. Itu tidak akan menyamai sholat di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Jadi itu mungkin kaitan dengan ikhlas. Jadi dari sini kita harus, saya mau ibadah, gitu. Karena saya mau ibadah, ya nanti kalau ada kekurangan, ya namanya kekurangan pasti manusia punya kekurangan. Kita, ya kita tidak banyak mengeluh. Itu ya. Jelas, Pak? Bu? Jelas ya. Alhamdulillah. Berapa orang yang akan berangkat? 96 ya. 96, oh banyak. Alhamdulillah. Baik, nanti mungkin ada sesi pertanyaan. Jadi di sini ini ada cara pakai ihram tadi, karena kemarin saya dihubungi oleh Bu Nur, katanya bagaimana cara pakai ihram. Jadi pakai ihram itu sebenarnya buat laki-laki perempuan pakai baju apa saja boleh selama sopan. Ya, warnanya apa? Hitam atau putih, apa saja boleh. Ya. Nanti ketika tawaf tidak boleh memakai sarung tangan dan tidak boleh pakai cadar. Ya. Pakai cadar gitu kayak ayat-ayat cinta gitu, nggak usah. Jadi nggak usah pakai cadar kalau kayak orang Arab begitu ya. Ya? Kenapa? Nah itu juga permasalahan itu. Disenggol batal atau tidak, itu ada 2 pendapat. Syafi'i bilang batal, imam lain bilang tidak batal. Ya, kalau saya tidak batal. Ya, ya itu sekali itu pendapat Syafi'i itu juga dalam masalah susah ya, namanya di Ka'bah, kena sedikit wudhu lagi gitu ya. Ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat kesusahan dari hambanya, gitu ya. Jadi nggak usah dipikirin ya. Insyaallah. Kalau di masjid nggak apa-apa juga, nggak bisa benar. Sholat di masjid, iya boleh. Nggak pakai juga nggak pakai tuh. Jadi tidak pakai. Jadi ketika umroh, ya ketika ihram tidak boleh pakai sarung tangan. Kalau dia masih umroh tidak boleh, tapi kalau sudah selesai tahallul ya boleh. Ya. Jadi ini ada yang bertanya pakai tanpa gesper gitu, bisa yang pakai gesper? Karena selama ini boleh pakai gesper atau tidak boleh sebenarnya. Cuman kalau saya nggak mau pakai gesper gimana gitu? Karena kalau buat laki-laki tidak boleh memakai pakaian yang berjahit. Ya. Pak Ustadz, semua pakaian dijahit, maksudnya bagaimana? Ini dijahit semuanya, sarung juga dijahit, maksudnya berjahit itu bersisi ya, ya ada lekukannya. Kayak seperti celana dalam itu ada, ya itu namanya berjahit, itu seperti itu. Jadi dia berpola. Tapi kalau sarung kain ihram dia tidak berpola. Nah, ini caranya. Nggak ada suaranya. Ini prakteknya. Nah, bisa dilipat-lipat begitu. Jelas kan? Tuh. Jadi nggak lepas. Tapi nggak usah nendang-nendang begitu. Oh, nggak kelihatan katanya. Oh, ya. Kalau perempuan nggak masalah. Nah sekarang pakaian atasnya bagaimana? Nah, kita lihat di sini. Nah, pakaian
Katanya cuma begitu aja. Nanti ketika tawaf itu baru dirubah, ya. Yang kanan tersingkap, ya. Nanti ada. Kalau sebelum tawaf biasa, ya, makanya seperti itu. Nah, nanti ketika tawaf, nah seperti itu ya. Namanya ittiba. Gitu aja. Gimana? Sa'i. Enggak, itu tawaf. Ini ada satu lagi. Ya, ini beda. Intinya kedua-duanya tidak pakai ya gesper. Enggak merosot, Mas. Kalau pakai gesper mana, Ustaz? Boleh. Lebih pede nggak pakai gesper. Bebas kuat. Ada kejadian nggak ya? Belum tahu. Saya juga agak was-was memang kalau nggak pakai gesper. Tapi kalau memang kuat begitu, insya Allah enggak ya. Nah seperti itu pakainya. Pokoknya pakainya bisa begini, Pak ya, atau bisa begini, ya nggak masalah, bebas saja. Tapi nanti ketika tawaf dia yang disingkat yang kanan. Itu namanya itu bang. Pakaian yang dipakai tetap nggak dilepas ya Pak Ustaz? Dilepas, nggak, ini kan buat praktek doang. Selesai. Ya kira-kira gitu, Pak. Keluar suaranya. Perlu praktek bapak-bapak. Belum praktek, Pak. Tuh, siapnya tuh kalau mau Iya, praktek mau praktek Pak. Cara makainya. Prakteknya Dakwah dan penyuluhan bagian. Ya, ada yang mau praktek silakan. Ya, cobain. Nih saya.
spasinya pasangan di samping Mbak. Katanya bebas ya, ketika sebelum tawaf bebas ini. Misalnya kalau kepanjangan bisa di. Nah, nanti ketika mau tawaf ini disingkap yang kanan. Nah, kalau misalnya takut ini bisa pakai tis ya, dulu saya pakai kencang. Ketika saya itu kan orang-orang Afrika pada wow gitu kan, akhirnya untuk karena saya pakai bros jadi nggak. Pakai berdiri sih. Nggak boleh bawa jimat Bu ya. Jadi kita nanti minta sama Allah Subhanahu Wa Taala ya, yang belum dapat jodoh ya, minta jodoh. Ya. Kalau misalnya kita kan perempuan sudah berhalangan, terus kalau misalnya pakai menunda itu boleh Pakai apa? obat-obat untuk menunda biar tidak. Oh, secara fikih boleh aja. Selama tidak memadaratkan. Memadaratkan itu tidak berbahaya bagi apa namanya? Bagi kita bagi perempuan. Ya. Baik, sekarang kita langsung masuk manasiknya. Ya. Mungkin bapak-bapak sudah belajar semua. Yang manasik umroh, karena umroh tadi seperti ibu sampaikan tidak seperti haji. Kita tidak akan bicara Mina, Arafah, Muzdalifah. Ya. Fokus kita hanya Masjidil Haram. Ya, jadi ini keutamaan umroh. Jadi kita ingat-ingat. Al-umratu ya al-umrah kafaratan lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Jadi umrah, antara umrah ke umrah itu menghapuskan dosa. Ya, dan haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Jadi menghapus dosa. Yang kedua, jadi umrah di bulan Ramadan itu sama dengan haji. Ya. Seorang perempuan dia berkata bahwa kenapa kau tidak haji ya? Dia bilang suami saya dia haji, dia menghajikan seseorang dan seseorang lagi ada yang mengurusi tanah kami. Kemudian kata Rasulullah, umrahlah di Ramadan. Rasulullah mengatakan sesungguhnya umrah di Ramadan itu taqdi hajjatan ma'i, ya. Itu sama dengan haji bersama. Ya, Muslim berakal balik ya, ini tidak dibahas lagi. Alhamdulillah di sini ada mahram. Bagaimana kalau nggak ada mahramnya? Boleh nggak? Nah, itu pembahasan dalam fikih ya. Sebagian fuqaha membolehkannya selama ada jamaah atau dalam ada teman perempuannya. Kan gitu, ada yang haji bapaknya aja ya, atau ibunya aja. Kenapa? Karena daftarnya telat, bapaknya duluan daftar baru ibunya, akhirnya nggak bareng gitu. Ada sebagian jamaah saya nggak mau mereka haji kecuali bareng dengan suaminya atau dengan anaknya ya. Itu memang pendapat sebagian ulama, tapi ada yang membolehkannya berdasarkan hadis dalam hadis. Ini mikotnya, jadi nanti ini ke Madinah dulu atau ke Madinah dulu. Jadi nanti mikotnya ya itu di Bilal. Bir Ali itu bukan bir ya. Bir itu artinya bi'ru Ali ya. Bir itu artinya adalah sumur, bukan minuman bir. Nah, yang dilakukan mandi, membersihkan badan, memotong kuku, menipiskan kumis ya.
mencukur bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, memakai minyak wangi ya sebelum ihram, setelah mandi ya. Kemudian pakailah 2 kain ihram bagi laki-laki yang berumur, sedangkan perempuan tidak ada pakaian khusus, jadi menutup aurat dan tidak memancing fitnah. Ya. Ini penting. Kenapa? Karena orang Arab ini pengalaman saya. Jangan orang Arab, orang Indonesia, tapi orang Arab ini dia lebih ada kecenderungan GR. Gitu ya. Ini penting. Jadi kalau kita senyum ramah itu dianggapnya suka. Ya, jadi ini peringatan buat ibu-ibu, ya, buat perempuan yang gadis-gadis, jangan kasih senyum nanti dia, wah dia suka sama saya. Gitu. Itu kejadian nyata. Jadi ya, senyumnya biasa saja ya, karena kalau kita senyum, kalau kita kan ramah senyum gitu kan, kalau di sana dianggapnya suka. Ya. Ini untuk laki-laki, untuk perempuan ya pakai deodoran saja. Sama seperti hukum memakai minyak wangi ya, bagi laki-laki sunnah, bagi perempuan tidak sunnah. Gitu. Karena kalau perempuan, ya, ada yang bilang berarti nggak boleh, boleh dalam arti hanya untuk ya, menghilangkan baunya. Tapi kalau sampai wangi begitu itu bisa menimbulkan fitnah. Ya. Karena perempuan sendiri asalnya adalah fitnah bagi laki-laki, kemudian pakai parfum lagi, wah itu bisa. Ustaz, ada yang mengatakan kalau melakukan umrah itu atau ibadah umrah atau haji, itu nggak boleh menggunakan minyak wangi. Kan? Itu setelah pakai ihram. Ini nanti prakteknya nanti ada di gambarnya. Ketika mau pakai ihram, nanti saya di sini Pak ya. Jadi gini gambarnya. Ketika sudah pakai ihram, itu nggak boleh. Ini manasik haji sama saya. Nah, itu ibu-ibu kepada jamaah haji Allah, ibadah ini diwajibkan dengan motom harus kembali dan berniat haji, seperti mengendari mobil atau lainnya, disunatkan mandi dan memakai wangian sesampai di tempat tersebut tidak mungkin. Kemudian pakailah kain ihram yang terdiri dari sarung dan selendang yang suci warna putih lebih utama. Bagi wanita boleh memakai pakaian apa saja, yang penting menutup aurat dan tanpa perhiasan. Berniatlah dengan mengucapkan labbaika umrah. Adapun bila Anda menaiki kapal laut atau udara, seperti biasa awak kapal tersebut akan mengumpan kepada penumpangnya sebelum melewati tempat seluruh miqat yang akan dilalui dengan waktu yang cukup agar Anda memakai ihram dan berniat manasik. Boleh juga memakai ihram dari rumah sebagai langkah hati-hati. Jadi dulu saya ketika dari Mesir itu naik pelaut Pak. Jadi ketika satu tempat namanya Robik dikasih tahu mikot begitu kan, akhirnya sudah siap-siap, maka mengucapkan ya niat umrah. Gimana niatnya Bu? Labbaik Allahumma umratan. Nah ini tadi, ini selendang, izar itu sarung, jadi atasan bawahannya. Rida itu artinya atasan, izar bawah. Ibu dapat buku semua? Belum ada, belum. Yeah. Ya, jadi mengucapkan labbaika Allahumma umratan, Allahumma labbaika umratan. Kemudian membaca talbiyah. Jadi ketika nanti dari Madinah, ya, kemudian ke Bir Ali, ihram di sana, ya, niat labbaik Allahumma umratan, baru ya, mengucapkan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Ya, sampai masuk Masjidil Haram. Itu mungkin kita capek Ustaz, ya, perjalanan. Ya, talbiyah terus ngapain sih? Ya. Itu justru ya, ketika kita mengeluarkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya. Kemudian ya mungkin ini sudah dibahas. Ya, jadi ketika ihram tidak boleh
mengambil rambut, ya mencukur, memotong kuku gitu, ya lagi tawaf gunting kuku dulu gitu, ya menutup kepala bagi laki-laki. Jadi sepanas apapun Pak di sana nanti, misalnya nyampainya siang, saya nggak tahu nyampainya malam atau dulu saya nyampainya malam, itu jangan pakai tutup kepala. Kalau sudah ihram, waduh panas nih gitu ya, pakai peci. Memakai cadar dan kaos tangan bagi wanita ya, jadi selama ihram tidak boleh pakai cadar dan bilangnya niqab ataupun pakai kaos tangan. Memakai pakaian berjahit, sudah memakai wangian ya, karena sudah ihram. Tadi sebelum ihram boleh berburu binatang darat begitu ya. Wah ini ada burung nggak ada di Indonesia, berburu dulu misalnya gitu, nggak boleh. Ya. Kemudian meminang atau melakukan akad nikah itu tidak boleh. Ya. Terjadi cinlok misalnya, wah saya senang lagi apa cilok, ya, senang mau nikah gitu, tapi dalam ihram tidak boleh. Bersetubuh sebelum tahallul dan berjumpa, jadi nggak boleh, itu ditahan dulu. Ya. Jadi umroh jangan jadi bulan madu yang masih pengantin baru kesana bukan ibadah malah bulan madu ya, itu umrohnya batal. Ustaz, kalau laki-laki pakai kacamata boleh enggak? Boleh. Yang nggak boleh tutup kepala. Pakai payung boleh. Iya. Boleh. Yang nggak boleh tutup kepala. Ya, itu kan baru. Yang tutup kepala nggak boleh. Sirwal dan yang tadi yang apa namanya? Karena kalau panas, tapi saya bulan ini tidak panas. Oh, ini bulan Maret. Dulu saya haji itu bulan Februari sampai Maret. Saya 40 hari juga sama. Itu udaranya dingin. Jadi beruntung bahwa ibu berangkat bulan. Karena kalau nanti bulan Agustus itu panas, ya. Panasnya itu kering, Bu. Nggak keluar keringat, langsung masuk kepala. Oh, ibu 2003. Iya sama. Saya 2002. Berarti ibu jatuhnya bulan Maret. Iya, masih dingin. Iya. Di mana Bu? Di Asisi ya? Tinggal ya? Enggak. Di Jarwal. Oh, sama dengan saya berarti. Di bawah. Ya, kemudian ketika masuk Masjidil Haram, ya, dahulukan kaki kanan biasa, kemudian mengucapkan doa masuk masjid. Allahumma aftah li abwaaba rahmatik seperti biasa. Kemudian melakukan ittiba', jadi langsung merubah itunya posisi kain ihram yang atasnya. Jadi tawaf dimulai dari Hajar Aswad, ya. Usap dengan tangan kanan lalu cium jika memungkinkan. Tidak berdesak-desakan atau menyakiti seseorang. Jadi kalau mungkin dicium dan diusap. Tapi kalau tidak cukup ya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Apabila tidak mungkin cukup mengusap dengan tangan kanan lalu tangan tangan itu dicium atau cukup memberi isyarat ya. Kalau saya dulu ketika tawaf qudum nggak bisa. Jadi kalau mungkin sekarang agak sepi, bapak-bapak bisa atau ibu-ibu ya mencium dan memegang, mengusap Hajar Aswad, mengucapkan Allahu Akbar tanpa diiringi cium. Ini tiba sama seperti yang tadi. Ya intinya kalau bisa dicium dan diusap. Ya, kemudian mengucapkan Allahu Akbar. Kalau nggak bisa, ya cukup dengan isyarat saja belajar. Orang sangat berdesakan. Oh, Pak Ustaz saya umroh pengen mencium. Ya kalau bisa silakan. Ya, Hajar Aswad yang dicium. Hah? Apanya? Bacaannya cuma Bismillahirrahmanirrahim aja, enggak. Oh gitu, belum belajar. Talbiyahnya udah bisa kan Pak? Sering dengar ya? Enggak. Talbiyahnya gini. Labbaik Allahumma labbaik. Coba ikutin. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk
La syarika lak. Ada bapak-bapak yang sudah hafal? Ibu-ibu? Sudah hafal? Belum. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jadi potongan pertamanya labbaik Allahumma labbaik. Coba potongan pertamanya ada yang bisa? Udah. Nah, potongan kedua nih. La syarika lak nih. Labbaik la syarika lak labbaik. 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 Kok banyak laka-lakanya sih. Ini kaf ya. Labbaik la syarika lak labbaik. Ada yang bisa potongan itu? Bapak? Labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Panjangan Pak Ustaz. Baik, coba kita potong lagi. Labbaik la syarika laka labbaik la syarika laka labbaik la syarika laka labbaik la syarika laka labbaik. Sekarang digabung. Labbaik la syarika laka labbaik. Nah, ada yang bisa? Ya. Bapak? Gimana? Coba. Iya, bagus. Bisa juga kan? Bisa. Ya. Insya Allah. Ibu mau coba? Iya. Jadi laka. Ya, Bapak. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Innal hamda wan ni'mata. Coba sampai situ. Innal hamda wan ni'mata. Bagus. Laka wal mulk. Laka wal mulk. Sambung. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. La syarika lak. Baik, kita sambung innal hamdanya. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ada yang bisa? Yang potongan terakhir. Iya, kalau Bapak? Iya. Jadi kalau belum lancar setengah dulu. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Innal hamda
wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ada yang mau coba? Laka wal mulk. Laka wal mulk. Iya, terus ada lagi? Yang tengah-tengah itu laka wal mulk. Laka wal mulk. Ya. Panjang banget Ustaz. Insyaallah pasti bisa. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. La syarika lak gampang. Tadi sama ada syarika. Cuman innal hamdanya itu yang tengah-tengahnya Pak Ustaz. Laka wal mulk. Laka wal mulk. Laka wal mulk. Ya, coba lagi. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Laka wal mulk. La syarika lak. Sambung Pak. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. La syarika lak. Ada yang mau coba? Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Bagus. Ada lagi? Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Iya. Ibu-ibu. Iya. Artinya itu ada. Jadi labbaik itu artinya memenuhi panggilan. Ya. Memenuhi panggilanmu Allahumma Allah labbaik. Aku memenuhi panggilan. Makanya kita sering ini panggilan Allah. Ya, itu maksudnya mengucapkan talbiyah ini. Tapi jangan udah punya duit, saya belum dipanggil-panggil sama Allah. Padahal dia nggak mau haji. Itu maksudnya labbaik itu kami memenuhi panggilanmu karena memang haji ya adalah panggilan Allah dan umrah ibadah yang disunnahkan juga. Ini juga talbiyah juga memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Labbaika ya, kami memenuhi panggilanmu. La syarika laka, tidak ada sekutu bagimu ya. Jadi kalau ketika kita umroh, jadi jangan sekali-kali tadi bawa jimat ya Pak ya. Atau kita nanti di sana ya minta-minta kepada selain Allah nggak boleh. Ya. Misalnya nanti di Baki gitu kan, wah ini tanah Baki nih dibawa ke Indonesia, nah, jangan. Ya. Karena itu ketika kita di sana benar-benar minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan itu seharusnya dalam kehidupan kita. Jadi kita minta la syarikalah. Ya, kita hilangkan segala kesyirikan. Kalau mungkin kita pernah melakukan kesyirikan, kita bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah minta ke mbah fulan, ya, ke eyang fulan, ya, kita di sana nggak boleh, ya. Dan nanti juga seterusnya nggak boleh. La syarika laka labbaik, kami memenuhi panggilanmu. Innal hamda, sesungguhnya pujian, nikmat hanya milikmu, ya. Ya, jadi laka di sini artinya milikmu. Jadi yang patut kita puji selalu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang bisa dipuji, bisa dicela, ya. Dulu dipuji, sekarang dicela. Kenapa? Karena banyak kasus. Ya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimanapun kondisi kita ini berkaitan dengan ikhlas juga nih, Bu ya. Nggak boleh kita cela. Ya, datang ke sana, waduh, Allah ini nggak adil sama saya, gitu. Saya dapat kapalnya nggak bagus, tempat duduknya begini. Allah nggak sayang. Saya kan mau ibadah, kalau kok begini, nggak boleh. Ya, kita tidak boleh mencela Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ni'matalaka, segala nikmat itu punya Allah Subhanahu Wa Taala. La syarikalah, tidak ada sekutu bagimu. Itu artinya tauhid semua. Jadi
talbiyah itu intinya tauhid. Kita benar-benar meminta kepada Allah, kita tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Jelas? Baik, sekarang kita baca dari awal. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Ada yang bisa Pak? Bu? Semuanya. Ya, tinggal mencari. Bapak? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik ala syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Iya. Ada lagi? Bapak? لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Bagus. Ada lagi? Innal hamda wan ni'mat laka wal mulk. Iya. Jadi tinggal dilancari. Ya pasti bisa. Ya, ini dibaca dengan keras. Ya. Nanti berisik Pak Ustadz. Justru itu tadi. Saya di dalam hati aja. Ya, jadi dikeraskan. Baik, nanti tinggal dilancarkan di rumah. Ada lagi mau coba? Mau mencoba ya? Yang laka-laka ya. Jadi yang tengah itu labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Nah itu lakawal mulk, lakawal mulk, lakawal mulk. Ulang-ulang, lakawal mulk, lakawal mulk. Innal hamda wa ni'mata, bang. Lakawal mulk, lakawal mulk. Tengahnya. La syarikalak. Ya, masih ada. Ya, terang. Bagus. Ya. Ya, pasti bisa. Insya Allah. Jadi nanti ketika oke, nggak usah baca lagi, udah lancar. Ideal ya gitu. Bisa. Doa masuk masjid. Doa masuk masjid. Ya, baik. Nanti dilancarkan lagi. Doa masuk masjid. Gimana doanya, Bu? Hah? Ya, Allah maftahli abwaab rahmatik. Ini panjang ya. Diambil ininya saja.
Dua melihat Ka'bah. Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman. Ada cuman tidak. Apa itu? Kalau bahasa salah, Wa ilaika wa sama dengan Allah tasawmi kasra. 82425. Ini pendek ini. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bis salam. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bis salam. Yang penting talbiyah tadi jangan, kalau bisa tidak lupa. Ya. Doa ihram tadi, labbaik Allahumma umrah. Labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma umrah. Gampang kan? Tadi ada labbaik Allahumma, tambahin umrah. Itu aja. Labbaik Allahumma umrah. Labbaik Allahumma umrah. Itu aja. Itu niat ihramnya. Gimana? Pas pakai ihram mau ke masjid. Jadi setelah pakai ihram, dalam perjalanan kita baca terus. Ya. Yes. Pokoknya setelah pakai ihram baca terus, ya, sampai masuk masjid, sampai melihat Ka'bah. Ya. Ya, jadi nanti ketika tawaf, jadi Ka'bah sebelah kiri, ya, sebelah kiri posisinya. Ketika sampai rukun yamani, ya, sudut sebelum Hajar Aswad disunahkan mengusapnya tanpa mencium mengusap. Jadi sebelum Hajar Aswad itu ada rukun yamani. Nanti ada gambar. Tidak bisa disunahkan berisyarat dan berjalan seperti biasa. Nah, antara rukun yamani dengan Hajar Aswad membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, ini rukun yamani. Ini Hajar Aswad. Kalau dulu ada garisnya di sini. Nih, sekarang nggak tahu ada garisnya atau tidak. Nanti di rukun yamani juga mengusap saja tapi tidak mencium. Kalau bisa. Di sini mengusap dan mencium. Kalau nggak bisa, ya di sini isyarat. Kalau di sini isyarat dengan Allahu Akbar. Di sini ketika mencium, ya mengusap mencium mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Nanti startnya dari Hajar Aswad. Boleh nggak dari sini Ustaz depannya? Nggak boleh. Jadi startnya dari sini. Tapi katanya sekarang udah nggak ada garisnya lagi. Saya belum tahu. Lampu hijau sekarang. Jadi namanya makam Ibrahim. Makam itu bukan Ibrahim di makam di situ, bukan. Ya, makam itu artinya tempat berdirinya Ibrahim. Dia ketika mengangkat batu dan merenovasi atau membangun. Iya. Jadi makam kalau bahasa Indonesia itu artinya kuburan, tapi di sana makam itu artinya tempat berdiri. Nah, jadi ini bukan kuburan. Apa niat atau sholat di makam Ibrahim itu Ustaz? Ya, itu namanya sholat sholat setelah tawaf, 2 rakaat setelah tawaf. Ya, sunnah. Ya. Jadi pada 3 putaran pertama tawaf disunahkan untuk ramel, yaitu berlari-lari kecil, ya, dengan langkah kaki yang berdekatan. Jadi 3 pertama, Pak, Bu, ya, itu dipercepat. Saya mau lari Ustaz kayak maraton, enggak.
Jadi seperti jalan cepat gitu, langkahnya kecil. Itu 3 yang pertama. Kemudian yang 4 seperti biasa. Iya. Selama tawaf disunahkan memperbanyak zikir dan doa yang disukainya. Jadi nggak mesti baca gitu ya. Nanti ditabrak orang. Apa saja doa, insya Allah. Boleh nggak puasa doa pakai bahasa Jawa? Boleh. Boleh. Yang penting yang mampu aja. Karena kalau misalnya untuk membantu tidak apa-apa, kalau difokus banget dengan yang di bawah, kadang belakang terdesak ataupun tidak terlalu bagus. Tapi kalau untuk melancarkan saja tidak masalah. Tapi kalau berpapak terus pada buku, ketika itu nanti malah ditabrak. Ya, doa apa saja, ya. Tidak ada doa khusus di sini. Jadi, mau doa apa saja, mau punya rumah, mau punya menantu, mau bisnisnya lancar dan seterusnya, ya. Niatnya apa Ustaz kalau sholat di dekat makam Ibrahim? Sholat sunnah. Sholat sunnah toh. Sholat sunnah toh. Iya, setelah toh. Iya. Bila telah selesai 7 putaran, akhirilah toh dengan mengusap dan mencium isyarat kepada Hajar Aswad tadi. Ya, jadi kalau sudah selesai, cium dan mengusap. Kalau nggak bisa, ya tidak masalah. Kemudian letakkan kain ihram dalam keadaan biasa. Ya, setelah tawaf dibalikin lagi. Jadi kan dibuka kainnya, tawaf dibalikin lagi. Dan tadi ke makam Ibrahim ya gambarnya dan bersolat 2 rakaat. Dengan jarak agak dekat. Bila tidak memungkinkan agak ke belakang nggak masalah. Jadi jangan saya maunya di sini gitu kan, ada orang banyak. Kamu sana dulu. Yang penting dia sejajar dengan itu, ya, agak ke belakang sih. Ya. Adapun bacaannya surat Fatihah, ya, surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas di rakaat kedua. Surat apapun sebenarnya tidak masalah. Cuma ini ada riwayat ya, membaca 2 surat. Tanya Ustaz. Ya. Ada lagi surat di Hijr Ismail itu. Hijr Ismail tidak ada, Pak. Tidak ada sunnahnya. Yang ada banyak melakukan sholat di Ismail. Oh gitu. Setahu saya dari hadis-hadis tidak ada. Ya, setelah sholat 2 rakaat disunahkan minum air zam-zam sepuas-puasnya, ya, dan menuangkan mandi gitu ya kayak orang India, ya benar dia langsung guyurin kepalanya gitu ya, ya minum saja ya. Jadi nggak mesti menuangkan kepalanya, kemudian menuju ke Hajar karena akan mencium dan mengusap lagi. Jadi setelah selesai, kalau mau cium lagi boleh ya, bisa melakukan mencium ataupun mengusap. Nah setelah itu baru ya, jadi gampangnya setelah minum air zam-zam, ya banyak di situ tempat-tempatnya, langsung menuju tempat sa'i ya, Safa dan Marwah ya. Ini nama orang Safa Marwah bagus. Jadi bukit Safa Marwah itu bukan seperti bukit yang ada di Bogor gede gitu, cuman bukit karena orang Arab melihat agak tinggi sedikit itu namanya bukit Safa dan Marwah. Menghadap Ka'bah ya, ketika menghadap Ka'bah mengangkat kedua tangan dan mengucapkan ya alhamdulillah Allahu akbar. Dan mengucapkan bacaan ini la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, ini sering kita baca ketika salat ya. La ilaha wahdahu la syarika lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nanti ini bisa dia. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah. Ya, coba kita baca. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah
wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Susah tuh Ustaz. Wa hazamal ahzaba wahdah. Masih kata ini. Wa hazamal ahzaba wahdah. Mungkin yang atas sudah agak familiar karena sering dibaca. Jadi kita baca yang baris kedua. La ilaha illallah wahdah. La ilaha illallah wahdah. Anjaza wa'dah. Anjaza wahdah. Wa nasara 'abdah. Wa nasara 'abdah. Wa hazamal ahzaba wahdah. Ahzaba wahdah. La ilaha illallah wahdah. La ilaha illallah wahdah. Anjaza wa'dah. Anjaza wahdah. Wa nasara 'abdah. Wa nasara 'abdah. Wa hazamal ahzaba wahdah. Wa hazamal ahzaba wahdah. Wa hazamal ahzaba wahdah. Sambung. Wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wahdah. La ilaha illallah wahdah. La syarika lah. La syarika lah. Lahul mulku. Lahul mulku. Wa lahul hamdu. Wa lahul hamdu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah. La ilaha illallah wahdah. Anjaza wa'dah. Anjaza wahdah. Wa nasara 'abdah. Wa nasara 'abdah. Wa hazama Wa hazama ahzaba wahdah. ahzaba wahdah. Ya, baik. Itu bacaannya ketika melakukan sa'i. Ya, ketika naik sofa tadi innas sofa wal marwata min sya'ir. Kemudian nanti di sini bisa diambil kopiannya jika. Turun dari Bukit Sofa menuju Bukit Marwah. Jadi mulai di Sofa Pak, ya. 7. Sofa, Marwah, Sofa, Marwah, Sofa, Marwah. Jadi akhirnya di Marwah. Jadi dimulai dari Sofa, hitungnya. Jadi akhirnya di Marwah. Sofa, Marwah 2. Sofa, Marwah 4. Sofa, Marwah. Sofa lagi. Ya nih saya ini. Jadi mulainya dari Marwah. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, enggak. Mulai dari sini. Dari Sofa sampai Marwah dihitung 1 kali putaran. Sa'i berakhir di Marwah. Harus dari Marwah, ya. Oh, dari sini. Dari Sofa nih. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ini Sofanya. Enggak kelihatan. Nah, jadi mulai dari sini nanti. Kan keluar tawaf minum zam-zam dulu ya. Ada di sana di keran-kerannya banyak. Langsung ke menuju Sofa. Pak Ustaz, saya mau dari sini. Ya silakan. Atau dari sini. Ya, yang penting nanti mulai dari sini Sofa. Allahu Akbar, bacanya tadi la ilaha illallah wa la syarika lah wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah dan seterusnya. Nah, mulai dari sini ya. Nanti berakhirnya di Marwah ya. Jadi hitungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, jadi berakhirnya di. Nah, berlari di antara 2 tanda lampu hijau nih. Nanti ketika turun dari Marwah ada 2 lampu hijau di sini. Nah, ini berlari ya. Ya, lari lambat ya. Ramlu. Ya. Gak usah langkahnya lebar gitu kayak maraton, gak usah. Ini lari di antara 2 tanda hijau. Setelah itu biasa.
Ya? Khusus laki-laki. Laki-laki perempuan. Nanti di sini biasanya kalau untuk ibu-ibu yang didorong yang tidak mampu ada di sini. Di sini ada jalan pakai kursi roda. Jadi ini naiknya cuma sedikit Pak ini. Nanti saya kasih gambar. Ini naiknya cuma sedikit. Jadi enggak naik sekali. Ya, setelah sa'i melakukan tahallul ya, yaitu mencukur rambut baik dengan menggundul ataupun memendekkannya. Bagi perempuan cukup mengumpulkan ujung rambut sebesar ujung jari kemudian mengguntingnya ya, jadi nggak usah dibotak. Ya, nggak usah. Sedikit saja. Setelah selesai amalan, jadi itu aja Pak. Ini saya akan sampaikan di sini beberapa video. Boleh juga memakai ihram dari rumah sebagai langkah hati-hati. Bila sampai seluruh miqat, cukup mengucapkan niat manasik. Disunat alhamda labbaik la syarik wal mulk la syarika labbaik lak. Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk. Setelah Anda memakai ihram untuk umrah, berarti telah memasuki ibadah tersebut. Saat itu juga diharamkan melakukan sesuatu yang terlarang selama berihram. Larangan-larangan tersebut yaitu memotong rambut atau kuku walaupun sedikit. Tapi bila rambut Anda rontok tanpa disengaja, atau memotong rambut atau kuku karena lupa, atau tidak tahu hukumnya, maka tidak mengapa. Memakai atau menghalonya, atau menolong orang yang melakukannya. Kita baik untuk dirinya atau orang lain, menggauli istri atau memesrainya dengan syahwat, wajahnya dengan kerudung atau semacamnya, sebagaimana saat tidak berihram. Menutup kepala dengan ihram atau lainnya yang melekat kepala. Adapun berlindung di bawah payung atau atap kendaraan atau membawa barang di atas kepala tidak mengapa. Bila seorang muhrim menutup kepalanya karena lupa atau tidak tahu hukumnya, maka langsung melepas tutup kepalanya saat ingat atau mengetahui hukumnya. Memakai kain yang berjahit untuk menutup seluruh badan atau sebagiannya, seperti jubah, celana, peci, dan sepatu, kecuali bila tidak memiliki kain, boleh memakai celana, atau tidak memiliki sandal, boleh memakai sepatu. Diperbolehkan baginya memakai sandal, cincin, kacamata, jam, alat pendengar, sabuk biasa atau yang bersaku untuk menyimpan uang dan surat. Sebagaimana boleh mengganti kain ihram dan mencucinya, membasuh kepala dan badan. Bila ada rambut yang rontok karena pekerjaan tersebut tanpa disengaja, tidak mengapa baginya. Demikian juga bila terkena luka. Tidak ada sholat khusus setelah berihram sebagaimana yang dilakukan sebagian orang. Wajib bagi jamaah haji dan umrah melakukan apa yang diwajibkan Allah kepadanya dari syariat kita dan berbuat wasulqanihil qadim minasyaitonir rajim untuk bertawaf. Disunat tanpa mengganggu orang lain dengan mendesak dan mendorong, tanpa mencaci maki dan memukul, karena yang demikian adalah salah, karena menyakiti sesama muslim. Jadi kalau di sini cukup tidak baginya ada memberi isyarat ke Hajar Aswad dari kan jauh dan mengucap Allahu Akbar. Kemudian memulai tawaf dengan berzikir, beristighfar dan berdoa yang dikehendaki, atau membaca Al-Quran tanpa mengangkat suara dengan doa khusus sebagaimana yang dilakukan sebagian orang, karena yang demikian mengganggu orang. Sunnah menyalaminya dengan tanpa beri isyarat seorang haji, karena berkurang tawafnya dan berarti bertawaf di sebagiannya serta makam Ibrahim. Semua itu tidak boleh karena merupakan bid'ah, karena mengganggu orang-orang lain. Makam Ibrahim yang seharusnya dihindari. Bila selesai tawaf, kembalikan posisi selendang ihram Anda dengan menutupkan kembali ke bahu kanan Anda. Sunnah muakkadah hukumnya melakukan sholat 2 rakaat setelah selesai tawaf di belakang makam Ibrahim bila mungkin. Bila tidak bisa, dirikan sholat dimanapun di dalam Masjidil Haram dengan membaca Qul ya ayyuhal kafirun setelah Al-Fatihah pada rakaat pertama dan Qul huwallahu ahad setelah Al-Fatihah
pada rakaat kedua melakukan sa'i. Iya, enggak ada ya. Man hajjal bait tawwa'a khairan fa innahu la syarikalah. Nah, ini nanti di sini nih. Berdoalah di antara ketiganya dengan doa yang Anda kehendaki. Bila membacanya lebih singkat, boleh bedah wa hazamal ahzaba wahdah walahul hamdu. Nah, ini wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Jadi berdoa di atas terus turun. Berdoalah di antara ketiganya dengan doa yang Anda kehendaki. Bila membacanya lebih singkat, boleh hukumnya. Tidak perlu mengangkat tangan kecuali bila berdoa dan tidak perlu memberi isyarat ke Ka'bah saat bertakbir karena ini merupakan kesalahan yang banyak dilakukan para jamaah haji. Lalu turunlah dari sofa dengan tenang sambil berdoa. Nah, ini sofa nih. Baik untuk Anda, keluarga, dan sesama muslim. Bila sampai di alamat hijau pertama, bagi laki-laki disunahkan berjalan cepat sampai ke alamat hijau kedua. Wanita tidak disyariatkan. Kemudian berjalan biasa sampai ke Marwah. Setelah Anda sampai di Marwah, bacalah zikir dan doa seperti yang Anda kerjakan di sofa dengan menghadap Ka'bah. Jalan biasa menaiki sofa. Kerjakanlah sebanyak 7 putaran dengan hitungan. Perjalanan Anda dari sofa ke Marwah terhitung 1 putaran. Kembali Anda dari Marwah ke sofa 1 putaran juga. Bila Anda sakit atau banyak di sini. tidak mampu berjalan di tengah perjalanan sa'i, banyak. Jadi tempat-tempat Zam-Zam sampai ke alamat hijau. Lakukan jalan cepat kembali sampai ke alamat hijau berikutnya. Lalu perjalanan Anda dari sofa ke Marwah terhitung 1 putaran. Kembali Anda dari Marwah ke sofa 1 putaran juga. Bila Anda sakit atau lemah, tidak mampu, dibolehkan juga Allah Ta'ala dengan khutbah. Dan yang terakhir mungkin hal ini hanya terhitung mungkin satu akan zikir. ziarah. Sedang yang benar melempar satu persatu dengan bertakbir, kecuali bagi wanita yang sedang haid, karena sholat di Masjid Nabawi lebih baik daripada 1000 kali sholat di masjid lain, kecuali di Masjidil Haram. Sholat di Masjidil Haram lebih baik daripada dian bersalam kepada Rasulullah Sallallahu baik daripada 100.000 kali sholat. Kemudian bersalam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila Anda sampai di depan Masjid Nabawi, dahulukan kaki kanan untuk memasukinya. Bacalah Bismillah, sholawat kepada Rasulullah, dan mohonlah kepada Allah agar dibukakan pintu-pintu rahmatnya dengan berdoa, A'udzu billahil azim wa wajhihil syaitanir rajim. Tahiyatul masjid lebih utama bila dilakukan di Raudhah. Bila tidak mungkin, sholatlah dimanapun di dalam. Jadi Raudhah itu taman surga, letaknya antara mimbar dengan rumahnya. Biasanya ada jam-jamnya buat laki, buat perempuan. Bawi. Kemudian pergilah ke kubur Rasulullah SAW. Berdirilah dengan menghadap ke arahnya. Kemudian ucapkan salam dengan sopan dan suara merendah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma atihi al-wasilata wal fadila wa ba'athu al-maqam al-mahmud alladhi wa'adta. Allahumma juz'ihi an. Kemudian bergeserlah sedikit ke arah kanan agar dapat berdiri di hadapan kubur Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ucapkan salam kepadanya dan berdoalah memohon ampunan dan rahmat Allah untuknya. Kemudian bergeser lagi sedikit ke kanan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ustaz, cukupkan. Iya, silakan pertanyaan. Tahallul itu untuk laki-laki sunnahnya digunduli atau cukup sedikit? Boleh dua-duanya. Yang lebih kuat yang mana? Enggak ada yang lebih kuat. Boleh dua-duanya. Boleh digundulin ataupun di Ada lagi yang bertanya? Cukup? Baik, kalau cukup. Oh iya. Pokoknya yang mudah bagi ibu saja. Iya. Enggak. Pokoknya Ka'bah berada sebelah kiri. Tapi sebaiknya kalau ibu
doanya itu yang mudah saja gitu, karena nanti malah fokus ke buku gitu. Kalau saya pengalaman gitu, dia lebih menikmati doa sendiri, karena kalau itu jadi nggak ini, ya, yang mudah bagi ibu saja. Terus setiap kali putaran, cuman antara rukun yamani dengan hajar aswad bacanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Tapi sepanjang tawaf doa apa saja boleh. Oh ya, sa'i, sepanjang sa'i doa terus. Di atas ada doanya tadi kan, la ilaha illallah syarikalah ya, yaitu benar. Nah, tapi di bawah itu ya doa sebanyak mungkin. Ya rasa. Iya. Enggak setiap kali naik. Iya, di sofa baca, di marwah baca, ya, yang tadi la ilaha illallah azama apa? Anjaza wa'ada wa nasra 'abda wa azama. Ada lagi? Ya, mungkin di sini ada lebih lengkap gitu ya. Tapi kalaupun ibu mau slide dari saya bisa. Di komputer. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada saya cukupkan ya. Saya terima kasih atas kesempatan kami dan saya doakan agar bapak-bapak dan ibu-ibu diberikan umroh yang mabrur, diberikan kesehatan ya, sana lancar-lancar dan keikhlasan ya. Dan semoga kembali ke tanah air